Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan unit kios di Kota Tebing Tinggi terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik. Beredar rekaman kamera pengawas penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan kepada anggota polisi. Jenazah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dikebumikan di Desa Bius, Kabupaten Toba. Jenazah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dikebumikan di Desa Bius, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Anak Batak yang peduli dengan kondisi anak-anak yang kerap dilecehkan kini sudah tiada. Suasana duka dari pelayat saat jenazah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait tiba di kampung halamannya di Desa Bius, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba untuk dikebumikan. Aris Merdeka Sirait menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, 26 Agustus lalu di usia 63 tahun. Sosoknya kerap menjadi pelindung dan mengawal semua kasus pelecehan terhadap anak, terutama di Kabupaten Toba dan sekitarnya. Pemerintah setempat, TNI Polri, turut hadir dan membantu pemakaman sosok pelindung anak-anak ini. Parlin Sianipar yang sudah mengenal sosok Aris Merdeka Sirait 6 tahun yang lalu merasa terpukul dan sedih melihat jenazah yang sosoknya sangat dikaguminya. Kekagumannya membuat Parlin Sianipar rela menetap di Toba demi permasalahan kekerasan seksual. Aris Merdeka Sirait ini memberikan kesan kepada saya juga karena kira-kira 2-3 minggu yang lalu kami masih ketemu di Baligi. Dan sebelum itu, seminggu sebelumnya itu, kami mengadakan seminar pelecehan seksual di HKBP Baligi. Tak bisa saya lupakan dia. Dan karena dialah, maka saya sampai sekarang dan sampai mati juga akan ditoba karena masalah pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual dan perkosaan terhadap anak yang kerap terjadi di wilayah Toba, semuanya bisa diselesaikan oleh Aris. Sekitar 100 kasus ditangani langsung untuk membantu perlindungan. Apakah ada sosok pengganti Aris yang lahir di tanah Batak dan peduli dengan kondisi sosial masyarakat? Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Perselisihan antar tetangga mengakibatkan satu rumah tertutup akses keluar masuk. Mirisnya penghuni rumah merupakan nenek berusia 85 tahun kini tengah dirawat karena mengalami penurunan kondisi kesehatan. Rumah nenek ER Boru Situmorang, janda 85 tahun di Jalan Pelajar Timur Gang Satahi ditutup akses oleh tetangganya menggunakan pagar besi. Alhasil, keluarga ini terpaksa melompati pagar untuk bisa keluar masuk pekarangan rumah. Konflik perseteruan antara keluarga nenek ER Situmorang dengan tetangganya yang merupakan pensiunan polisi terjadi sejak tahun 2019 lalu. Mediasi yang dilakukan di kantor kecamatan tak dihadiri oleh tetangga yang menutup akses rumah. Puncaknya, 3 pekan lalu anak dari pensiunan polisi ini malah memperparah kondisi menutup seluruh akses keluar penghuni rumah dengan membangun pagar besi. Akibatnya, penghuni rumah terhalang aktivitas. Satu-satunya cara hanya terpaksa keluar melompati pagar menggunakan tangga. Bahkan perawat yang tengah menangani kesehatan sang nenek juga kesulitan menjangkau rumah, terpaksa ikut melompati pagar. Ini karena kami minta keadilan, kami tidak mencuri harta orang, tidak. Dan yang dipermasalahkan adalah jalan akses loh, bukan ini kemanusiaan. Mama sakit, orang tua saya 84 tahun itu sakit, jadi perawat kemarin itu melompat. Dari sini perawat masuk, tadi pun datang meriksa masang selang. Perselisihan antara tetangga ini sedang berproses hukum di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebelumnya, Nenek ER telah memenangkan gugatan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Keluarga Nenek ER berharap kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk turun tangan dan memberikan keadilan kepada warganya.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Komisi Pemilihan Kota Medan, Sumatera Utara membuka posko layanan pindah memilih demi mengoptimalkan hak suara masyarakat pada pemilu 2024 mendatang. Beragam persiapan jelang pemilu Februari 2024 mulai dilakukan. Salah satunya akan ada posko layanan pindah memilih. Posko layanan pindah memilih ini berfungsi untuk mendekatkan lokasi pengurusan bagi masyarakat yang ingin pindah lokasi memilih pada saat hari pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Nantinya warga bisa mengurus dengan formulir A5. Layanan pindah memilih ini dibuka hingga 7 Februari 2024 mendatang. Posko dibuka di kantor KPU Medan, Jalan Kejaksaan. Panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan juga mengintensifkan layanan pindah pemilih, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti kampus, rumah kos, dan kompleks industri. Adapun yang menjadi persyaratan pindah memilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, memiliki EKTP, kartu keluarga. Bagi mahasiswa diwajibkan memiliki surat perkuliahan, dan bagi karyawan atau pekerja diwajibkan menyertakan surat keterangan kerja. Pengurusannya sendiri untuk surat pindah memilih ini bisa diurus di KPU Kabupaten Kota, PPK di kecamatan atau PPS di kelurahan asal pemilih yang bersangkutan, atau di KPU Kabupaten Kota, PPS di kecamatan di kelurahan atau PPK di kecamatan tujuan gitu. Jadi bisa di dua tempat. Tergantung kesempatan waktu bagi pemilih yang bersangkutan seperti itu. Saat ini di Kota Medan, 1.853.458 orang tercatat masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu tahun 2024 mendatang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun digadang-gadang menjadi primadona baru di kawasan Danau Toba. Namun lokasi wisata yang menelan biaya anggaran renovasi sebesar 84 miliar rupiah ini sepi pengunjung. Lusunya geliat perekonomian pun dirasakan pelaku UMKM. Keindahan Pantai Bebas Parapat di Danau Toba, Kabupaten Simalungun akan memikat wisatawan yang datang ke lokasi ini. Sayangnya, lokasi wisata ini masih sepi pengunjung. Akibatnya, para pelaku UMKM mengalami penurunan omset dan beberapa kios tampak tutup. Padahal Pantai Bebas Parapat sejak tahun lalu baru selesai direnovasi oleh Kementerian PUPR dengan biaya 84 miliar rupiah. Gimana Pak omset untuk UMKM di sekitar Pantai Bebas ini Pak? Lumayan lah. Lumayan ya. Biasa kalau hari apa rame di Minggu aja. Sabtu Minggu ya Pak yang rame ya. Kalau omsetnya sendiri kalau Sabtu Minggu bisa dapat berapa Bapak? Nggak bisa apa lah. Sampai 1 juta? Nggak sampai ya. Kalau hari biasa malah nggak sampai 200.000? Nggak sampai juga ya. Terlalu sepi ya. Apa kira-kira yang perlu di sini biar ramai pengunjung gitu Pak? Ada event gitu. Ya? Ada event. Oh, kalau dibuat acara-acara event baru rame ya? Iya. Pantai Bebas Parapat ini setiap hari sepi pengunjung kecuali di libur akhir pekan. Namun omset pedagang pun juga tidak meningkat. Dinas Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah wisata dengan promosi dan mengadakan beragam kegiatan wisata. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.